اللهم صل على حبيبا نبي الله شفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min amsinatina ya Allah. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi di Majelis Bentala Syuhada dalam serial Bedah Jurnal yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Tuediana Budi Hapsari PhD. Beliau adalah Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang the usage of gadget for religious activities among Muslim teenager in Yogyakarta. Masya Allah, ini topik yang menarik sekali, Bu. Hehe. Ini penelitian tahun kemarin sebenarnya. Sudah 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang penggunaan gadget sudah cukup masif, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Dan tadi saya sedikit membaca introduction dari jurnalnya Ibu Dina bahwa berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang diambil pada tahun 2017, bahwa remaja bahwa remaja usia 13 sampai 18 tahun merupakan pengguna internet tertinggi dengan persentase 75,5%, cukup banyak. Nah, saya juga menemukan di data Badan Pusat Statistika tahun 2017 bahwasanya orang Indonesia usia 5 tahun ke atas mayoritas menggunakan internet itu untuk sosial media dengan persentase 79,13%. Nah, namun hari ini kita tidak membahas tentang penggunaan internet untuk sosial media. Kita akan berfokus kepada bagaimana internet digunakan remaja untuk religious activities, untuk belajar agama atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, langsung saja kita dengarkan, kita simak pembahasan dari Ibu Dina. Monggo kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Ya, baik, Mbak Hasti. Panggilannya apa nih? Mbak Hasti? Mbak Hastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya. Kita baru ketemu nih. Ya, baru Bu, ketemu pertama kali. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya. Saya biasa dipanggil Dina ya. Sehari-hari ada di UMY, kemudian apalagi ya. Tiba-tiba nih saya disuruh sharing jurnal tulisan saya luarnya sih tahun ini ya, tapi ini sebenarnya penelitiannya sudah 2 tahun yang lalu. No. Penelitian selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun, tapi sebenarnya ada banyak data. Nah, yang ini adalah tahun pertama sekitar 2018 ya. Penelitiannya dilakukan. Buat teman-teman yang sudah bergabung ya di Zoom pada malam hari ini, sebelumnya saya minta maaf, ini PPT masih pakai bahasa Inggris ya, karena nggak sempat translate. Kayaknya translate itu kerjaannya jadi banyak ya. Jadi sebelumnya ini pernah saya presentasikan di International Conference tahun kemarin juga. Dan hasilnya itu kemudian saya tulis di jurnal ya. Alhamdulillah sudah terbit bulan apa itu ya kemarin, April kalau nggak salah ya, April kemarin. Jadi benar tadi sudah disampaikan Mbak Hasti, penelitian saya ini tentang penggunaan gadget untuk kegiatan
keagamaan ya, religious activities. Jadi karena apa? Karena kita melihat sebenarnya selama ini kan banyak yang melihat ya bahwa gadget itu lebih dilihat dari sisi negatifnya ya, yang kecanduan, yang menurunkan nilai begitu ya, menambah agresivitas dan seterusnya. Nah, memang bentuk latar belakang negatifnya banyak, tapi teknologi ini adalah satu teknologi yang juga tidak bisa dicuekin gitu ya istilahnya. Mau diumpetin kayak apa gitu ya, namanya gadget sekarang itu nggak bisa terpisah. Saya yakin mungkin di antara teman-teman sekalian yang ada sekarang, ini saya panggilnya teman-teman ya, nggak tahu nih usianya, mohon maaf kalau ada yang sudah lebih senior dari saya, sok tua saya ya. Jadi penggunaannya ini tentu saja tidak bisa dihindari begitu ya, mau nggak mau. Habis kalau kita nggak punya WhatsApp misalnya, jadi nggak gaul kan gitu, karena semua informasi munculnya ada di WhatsApp. Jadi mesti dengan sendirinya atau di medsos ya, update-update terkini semua ada di medsos, sehingga mau nggak mau semua harus pegang gadget. Ya, background-nya tadi sudah disampaikan. Ini sebenarnya sudah ada data terbaru ya tahun 2020, penetrasinya bisa jadi lebih tinggi lagi sekarang ya. Kenapa sih saya ambil remaja? Karena remaja sekarang itu tentu saja engage dengan gadgetnya lebih tinggi lagi ya dibanding dengan orang yang lebih tua seperti itu. Kalau yang lebih tua mungkin menggunakan gadget hanya untuk berkomunikasi seperti itu ya, tapi semakin muda itu penggunaan gadgetnya banyak sekali, terutama tidak hanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, tapi juga untuk entertain ya, untuk entertain itu hiburan ya, untuk menghibur dan juga untuk belajar sekarang, karena sekarang kan semuanya work from home, school from home ya, buat kuliah juga kan sekarang ya kita semua pakai gadget. Oke, next ya. Nah, ada penelitian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, ini laporan tahun 2014 bahwa hampir 80% remaja usia 10 sampai 19 tahun itu mengakses internet, dan motivasinya macam-macam ya. Tadi pertama adalah mencari informasi. Sekarang itu hampir semua informasi gampang banget ya, kita tinggal googling misalnya seperti itu. Kemudian stay connect ya, dan tetap berinteraksi, berkontak-kontak ya sama teman-teman. Yaitu bisa lewat grup chat atau bisa lewat medsos misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk entertain ya, untuk menghibur ya. Kalian teman-teman mungkin yaitu buat dengerin musik atau nonton drama misalnya kayak gitu ya, atau cuma nonton atau main game ya, semuanya dalam bentuk entertain. Nah, metodologinya pakai survei online ya, karena lebih gampang. Tapi ini survei sudah dilakukan 2 tahun yang lalu ya, kepada 500 anak SMA Muslim, high school Muslim ya, yang ada di 5 kabupaten dan kota Jogja. Jadi masing-masing kita sebar 100-100 seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang ditanya ya? Yang ditanya itu adalah tentang gadget habit-nya, kebiasaan bergadgetnya, kemudian gadget habit, kemudian lifestyle ya, gaya hidup, dan religiosity atau religiositasnya ya. Nah, untuk gadget habit itu yang dalam form itu ditanya tentang frekuensi ngecek ya, checking smartphone-nya berapa kali dalam sehari misalnya seperti itu, durasi membuka smartphone itu berapa lama sekali buka, kemudian penggunaan harian berapa jam gitu ya, kemudian macam-macam aplikasi yang ada di gadget mereka. Nah, kemudian lifestyle itu mereka ditanya tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu luangnya, menghabiskan waktu luang dan uangnya ya ketika
Dan dari situ nanti akan ketahuan ya gaya hidupnya. Kemudian religious daily activities dan religious activities using gadget. Jadi ditanya juga sebenarnya aktivitas religius mereka hariannya seperti apa dan aktivitas menggunakan gadgetnya seperti apa. Nah, ini teman-teman gambaran ya responden yang mengisi kuesioner dari Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Jogja, dan Sleman ya. Rata-rata dari angka 84 sampai 115 orang. Seperti itu. Kemudian asal sekolah. Ya, asal sekolahnya dari sekolah negeri itu ada 42,4%, sekolah swasta ada 4,7%, state vocational ini SMK ya, SMK negeri ada 18,6% dan SMK swasta ada 9,6%. Kemudian untuk MAN ya, MAN negeri ya, Madrasah Aliyah yang negeri ada 21,2% dan madrasah aliyah yang swasta. Yang swasta itu ada 0,4%. Nah, ada ternyata beberapa junior high juga ya, anak-anak SMP yang mengisi. Nah, ini karena kita ininya pakai usia ya, seperti itu. Nah, kemudian aktivitas menggunakan gadget. Religious activities menggunakan gadget. Jadi aktivitas religius mereka menggunakan gadget itu sebagian besar ya, ini di sininya hampir 60% digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, teman-teman ini tentu saja menarik ya, ternyata para remaja yang menjadi responden penelitian saya ini mereka religiusnya bagus ya, mereka ternyata menggunakannya untuk ngaji ya, tilawah seperti itu. Kemudian yang tertinggi berikutnya ya, hampir 50% di sini adalah notif pemberitahuan sholat ya, waktu sholat seperti itu. Nah, ini hampir 50%. Yang tinggi berikutnya adalah di atas 30% ya, reading tafsir Quran. Nah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata remaja kita juga suka ya baca tafsir menggunakan gadget gitu. Kemudian yang tinggi berikutnya yang ini update Islamic World News. Jadi untuk 30 kurang dikit ya. Ini adalah mengupdate informasi-informasi dari dunia Islam seperti itu. Nah, yang lainnya ini ada mendengarkan murotal ya, kemudian melihat fashion jilbab, untuk daily praying untuk doa sehari-hari ya. Kemudian untuk tahu arah kiblat dan membaca kitab-kitab Islam seperti itu. Ini yang tidak terlalu tinggi ya, di bawah 10% presentasinya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, ternyata remaja yang menjadi responden penelitian ini itu juga menggunakan gadgetnya untuk aktivitas religiusnya seperti itu. Nah, kemudian ya dari data yang sudah masuk itu kemudian saya mencoba mengklaster. Klasternya data itu saya klaster pakai faktor analisis ya, dimasukin ke rumus statistik, begitulah kira-kira di klaster analisis. Kemudian muncullah keempat klaster ini. Ya, yang masuk di klaster ini ada 74 responden di klaster 1, 149 responden di klaster 2, 103 responden di klaster 3, dan 154 responden di klaster 4. Nah, ternyata dari latar belakang sosioekonomiknya, ya, sosial ekonominya dari keempat klaster ini menunjukkan ada hal-hal yang menonjol ya teman-teman. Ini yang saya kasih arsir warna biru. Yang menarik apa? Yang pertama adalah dari latar belakang sekolah. Di klaster 1 itu 74% itu adalah sekolahnya di madrasah aliyah ya, dan sisanya tentu saja tersebar di tempat yang lain. Kemudian klaster 2 itu sebagian besar adalah anak SMK ya, vocational high school, yang 62,4% seperti itu. Nah, untuk klaster 3 dan klaster 4
Klaster 3 itu 88% ya, hampir 89% adalah anak high school, anak SMA biasa, dan yang klaster 4 ini yang besar juga high school, kemudian yang agak tinggi adalah vocational ya dari SMK. Nah, kemudian dalam background juga yang menonjol di klaster 1 adalah data plan per month. Jadi data paket data yang mereka habiskan ya, expenses-nya gitu ya teman-teman dalam sebulan. Ternyata sebagian besar ya di klaster 1 93,2% itu paket datanya hanya sampai 50.000 ya satu bulan. Dibandingkan ya teman-teman yang di klaster 3 ini kita bisa lihat mereka sampai 200.000 ya, sedangkan yang di klaster 1 itu sampai 100.000 seperti itu. Nah, sedangkan klaster 1 dan 2 ini hampir sama ya, hampir sama tapi masih lebih tinggi yang di klaster 1. Nah, faktor menonjol yang lain adalah di klaster 3 itu latar belakang pendidikan orang tua ya, baik ayah dan ibu ya. Di klaster 3 ini yang paling tinggi yaitu di atas 80% itu lulusan sarjana semua ya, higher degrees. Jadi bapak dan ibunya itu adalah sarjana. Compare ya, dibanding dengan yang di klaster 4 misalnya, yang higher degree, yang lulusan sarjana itu orang tuanya hanya sekitar 12%. Sedangkan yang high school tinggi ya, rata-rata klaster 1, 2, dan 4 itu orang tuanya lulusan dari SMA seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari uang saku ya, uang sakunya yang paling tinggi juga ada di klaster 3 gitu ya. Jadi sekilas kita bisa lihat ya teman-teman, yang di klaster 3 ini tampaknya dari sosial ekonomi background yang cukup baik gitu. Nah, kemudian aktivitas beribadah ya, aktivitas beribadah sehari-hari. Ini juga kita tanya, jadi ini tidak pakai gadget ya, pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan sholat 5 waktu, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian tilawah Quran, ya, kemudian sodakoh, ya, dan sholat sunnah. Nah, 5 times praying ya, insya Allah alhamdulillah sebagian besar sholat ya 5 waktu. Kemudian yang fasting, yang puasa paling tinggi 12% ya, yang agak tinggi di kelas 4 ini. Nah, yang menarik teman-teman itu adalah di klaster 3, karena klaster 3 tampaknya prosentase untuk membaca Quran, sodakoh, dan sholat sunnah itu tinggi dibanding 3 klaster yang lainnya. Ya, kita bisa lihat ya, untuk reciting Quran, untuk baca Quran itu 65% dibanding di klaster 4 56 dan klaster 2 53. Tinggi juga sih ya, tapi masih paling tinggi di klaster 3 dibanding klaster 1 yang cuma 8,1. Kemudian sodakoh ya, sodakoh ini juga 41% dibanding di klaster 4 yang 31, apalagi klaster 2 dan klaster 1. Sedangkan sholat sunnah ini juga tinggi ya, hampir 50%, 48,15 dibanding di klaster 4 dan di klaster 2. Sedangkan klaster 1 tidak ada yang menjawab mereka melakukan sholat sunnah. Nah, berikutnya aktivitas religius hari-hari. Jadi kalau yang sebelumnya tadi adalah aktivitas beribadah, nah ini adalah aktivitas beragama. Ditanya juga responden kami tanya juga terkait dengan apakah mereka hadir dalam pengajian ya, pengajian Islami gitu. Kemudian mengikuti Rohis ya, Joining Muslim Student Association in School, ini ya semacam kerohanian Islam itu kan. Kemudian join Muslim Teenager in Community, ini adalah remaja masjid ya, remaja yang ada di di lingkungannya. Kemudian learning Islam from internet independently, dan yang terakhir adalah belajar Islam dari internet secara mandiri.
Nah, dari sini teman-teman yang menarik adalah kalau kita lihat ya dari tingkat kehadiran di pengajian. Nah, itu meskipun tinggi semua sebenarnya ya, semuanya di atas 50%. Tapi yang paling tinggi juga ada di klaster 3 ya, 72,2%. Sedangkan untuk bergabung dengan Rohis ya, yang cukup tinggi juga di klaster 4, tapi yang paling tinggi ada di klaster 3. Untuk yang aktif di Muslim Teenager Community di Remas ya, remaja masjid, tampaknya klaster 2 yang paling tinggi ya, 56,3%. Disusul oleh klaster 4 dan baru klaster 3. Sedangkan Learning Islam from Internet Independently yang belajar Islam ya secara independen di internet itu juga di klaster 3 dan klaster 4 itu angkanya hampir dekat ya 23 dan 22%. Nah, sedangkan pertanyaan sekarang adalah penggunaan gadget ya untuk aktivitas religius. Nah, teman-teman dari sini kita bisa lihat ya, yang angka yang saya kasih warna biru ini adalah angka yang paling tinggi. Misalnya untuk penanda sholat ya, klaster 1 yang paling tinggi dibanding dengan ketiga klaster yang lain. Sedangkan untuk membaca Quran tadi pakai gadget ya, baca Quran pakai gadget. Ternyata yang paling tinggi di klaster 4 dibanding dengan klaster 3 ya. Klaster 3 69 juga tinggi ya, tapi masih tinggi di klaster 4. Sedangkan kemudian untuk baca kitab-kitab Islami, nah ini antara klaster 4 juga banyak yang suka baca, di klaster 3 juga suka baca. Dibanding dengan klaster 1 yang cuma 1,4 ya, berarti sangat sedikit. Kemudian berdoa sehari-hari menggunakan gadget, angkanya di bawah 20% ya semuanya. Kemudian yang mengupdate fashion jilbab, nah ini yang menarik, itu angka paling tinggi ada di klaster 4 ya, 56,96%. Ini tinggi ya teman-teman, jadi bayangan saya, wah teman-teman yang klaster 4 ini selain religius mereka juga update fashion seperti itu ya. Kemudian yang mendengarkan murotal itu juga tinggi juga meskipun klaster 3 dan klaster 4 ini hampir sama seperti itu. Sedangkan untuk update dunia Islam ya paling tinggi ada di klaster 3. Ya, klaster 4 33 ya, tapi masih tinggi di klaster 3. Nah, klaster 2 kalau kita lihat secara umum yang menonjol juga untuk reciting ya, untuk membaca Quran ya, 48 hampir separuh seperti itu, dan disusul untuk penanda waktu sholat dan untuk membaca kitab, tapi juga prosentasenya tidak terlalu tinggi ya lumayanlah sepertiganya seperti itu. Nah, sekarang aplikasi gadget yang dipunyai ya oleh responden ini di klaster 1, 2, 3, 4. Sebagian besar ya itu kita bisa lihat digital Quran ya, semua hampir punya, dan dengan prosentase yang tertinggi ada di klaster 4. Kemudian Islamic music ya atau nasyid ini yang paling tinggi di klaster 1 ya, malahan 82,4% ya, dibanding yang lain tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, itu yang angka-angka menonjol. Kemudian dari keempat klaster itu, makanya saya mencoba ya dengan ciri-ciri tadi, saya memberi nama gitu ya, memberi nama. Yang pertama, klaster 1 adalah religius minimalis. Jadi dia tuh religius tapi yang minimal gitu kira-kira ya. Cirinya adalah most member ya, sebagian besar anggotanya itu adalah sekolahnya di madrasah aliyah ya, sekolah yang berdasarkan Islamic Based School ya, berdasarkan Islam ya untuk tingkat SMA ya, tapi ternyata
di klaster sini ya, aktivitas beribadahnya juga engage mereka ya dengan religious activities, aktivitas keagamaan dengan komunitasnya itu minimalis dibanding dengan ketiga klaster lainnya ya, seperti itu. Contoh ya, tidak ada dari klaster ini yang menggunakan yang sholat sunnah ya, tadi dari hasilnya nggak ada. Kemudian kurang dari 10% itu membaca Quran setiap hari. Kemudian religious activities, aktivitas religiusnya menggunakan gadget itu sebagian besar hanya untuk penanda waktu sholat ya, 79%. Dan hanya 1/5 dari mereka ya, 1/5, 1/5 dari mereka menggunakan gadget untuk mengaji Al-Quran. Ya, secara umum ya, umumnya yang bagian dari religious minimalis ini juga menggunakan gadget itu untuk entertain ya, untuk bersenang-senang ya. Misalnya mendengarkan nasyid, kemudian nonton online movies dan playing online games ya. Jadi memang di pertanyaan-pertanyaan tentang menghabiskan waktunya ya terkait dengan lifestyle itu, mereka suka nonton online movies dan playing online games. Nah, kemudian yang klaster kedua itu saya sebut dengan religious activist ya, aktivis yang religius. Kenapa? Karena hampir 80% dari klaster ini itu aktif ya, bergabung baik di Rohis maupun di remaja masjid ya, Muslim Association in both school and community. Jadi mereka aktif ya, berada di Rohis ya, di kerohanian Islam sekolah dan di komunitas ya. More than half member, jadi lebih dari setengah anggota dari religious activist ini juga mengoptimalkan pemakaian gadget untuk belajar ya, dan menggunakannya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Nah, ini bisa jadi karena sebagian besar dari anggotanya dari religious activist ini adalah anak SMK ya. Perlu diketahui bahwa ini memang kuesionernya tahun 2018 ya teman-teman. Jadi kalau yang sekarang mungkin semua akan menjawab. Kalau sekarang ya, apalagi di masa pandemi, tentu saja mereka akan menjawab menggunakan internet juga untuk belajar seperti itu ya. Tapi pada masa ini lebih paling menonjol angkanya di sini, di religious activist ya. Nih, sebagian besar membernya adalah anak SMK gitu ya, yang memang tampaknya memang terbiasa ya, with likely also using gadget for support learning process. Jadi memang karena anak-anak SMK mungkin mereka sudah sangat terbiasa ya menggunakan gadget untuk mendukung proses belajarnya. Kemudian aktivitas religius yang menggunakan gadget ya, itu misalnya hampir separuh dari anggota klaster ini itu menggunakannya untuk membaca Al-Quran, kemudian penanda waktu sholat, dan membaca literatur Islam. Ya, nah kemudian yang klaster ketiga ya, ini scholarly religious. Jadi saya membahasakannya klaster yang intelektual ya, intelektual dan religius. Religius intelektual mungkin ya, seperti itu. Ya. Kenapa saya menggunakan itu? Karena faktanya adalah pertama, orang tuanya itu punya latar belakang pendidikan sebagian besar adalah higher education ya, lulusan sarjana dibanding dengan klaster-klaster yang lain gitu. Sehingga suasana ya, mungkin suasana dengan academic background orang tua yang seperti itu bisa jadi jauh lebih lebih edukatif seperti itu ya, dengan orang tua yang academic background-nya higher education.
Kemudian sebagian besar school background-nya adalah anak SMA ya, high school. Nah, sebagian besar ya aktivitas keagamaannya itu dalam beribadah harian itu adalah yang paling menonjol ini sodakoh ya. Sodakohnya tadi kalau tidak salah ada 41% ya, paling tinggi dibanding klaster yang lain. Kemudian sholat sunnah dan membaca Al-Quran seperti itu dengan nilai persentase yang tinggi-tinggi ya tadi teman-teman. Kemudian klaster ini juga Muslim yang taat ya. Kenapa? Karena hampir 40% dari klaster ini juga orang-orang yang aktif ikut dalam rohis ya, yang merupakan nilainya paling tinggi, prosentasenya paling tinggi dibanding klaster yang lain. Jadi anggota dari klaster ini hampir 40% itu ikut rohis di sekolah. Kemudian klaster ini juga punya akses internet yang paling tinggi gitu ya. Kenapa? Tadi karena kita lihat paket data ya yang mereka gunakan dalam 1 bulan itu lebih paling tinggi. Kemudian their gadget activity is more educated rather than only for entertain. Jadi dalam aktivitas mereka bergadget itu juga lebih terdidik gitu, more lebih terarah gitu ya, daripada hanya sekedar berentertain, hanya sekedar mencari hiburan. Jadi mereka banyak menggunakannya untuk membaca, misalnya seperti itu ya, membaca literatur, kemudian juga untuk belajar dan seterusnya. Nih, contoh ya, more than half of this cluster, lebih dari setengah anggota cluster ini melakukan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan browsing berita ya dengan gadgetnya. And more than 1/3 ya, dan lebih dari 1/3 menggunakan gadget untuk membaca novel dan e-books gitu. Jadi memang anggota cluster ini kayaknya suka baca juga gitu ya dari aktivitas waktu luangnya dengan gadget. Ya, yang klaster terakhir adalah saya kasih nama religius milenial ya. Karena label ini diambil ya karena klaster ini cenderung punya persentase yang tinggi dalam berbagai aktivitas untuk penggunaan gadget dengan tujuan-tujuan yang religius seperti itu. Misalnya ya hampir 80% dari anggota klaster ini menggunakan gadget untuk baca Quran ya. Kemudian hampir 50% itu baca literatur Islami, kemudian 33% updating dunia Islam ya. Tapi ya ada satu fakta yang sangat menarik ya, tadi yang sudah saya sampaikan, sekitar 57% anggota klaster ini juga update hijab fashion gitu ya, fashion hijab ya, karena yang dimana ya klaster lain itu tidak terlalu banyak perhatian ya terhadap fashion gitu ya, kecuali di religious activist ini ada 1/5 yang juga tertarik untuk melihat fashion hijab. Ya, this cluster is not only concerned in worshiping and learning about Islam ya. Cluster ini tidak hanya konsentrasi saja dalam beribadah atau belajar Islam, tapi juga aware ya, sadar dengan penampilan personal ya dan fashionnya seperti itu. Ya, kesimpulan ya. Jadi dalam mengklaster ya aktivitas religius dari remaja seharusnya tidak hanya ditentukan dari aktivitas mereka bergadget saja ya, tapi juga dilihat dari latar belakang sosial ekonomi ya, yang termasuk background pendidikan ya, kemudian latar belakang sekolah, dan kemudian jumlah data yang mereka akses seperti itu. Meskipun ya internet penetration itu tinggi ya pada grup ini,
Mereka juga menggunakan gadget untuk mensupport aktivitas religius mereka. Jadi memang tidak semata-mata menggunakan gadget itu hanya untuk entertain saja ya, atau bersenang-senang saja. Oke, baik. Mungkin itu Mbak Hasti penjelasan dari ini saya apa tadi jurnal saya, penelitian saya. Baik Ibu, terima kasih banyak, Masya Allah. Sangat memberikan gambaran baru untuk bagaimana remaja hari ini belajar agama gitu. Bagi peserta, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa menyampaikan lewat chat atau bisa langsung melalui raise hand dulu. Sebelum ada yang ini Bu. Sebentar. Saya bacakan ya Bu. Monggo. Sebentar. Ada 3 pertanyaan ini Bu. Dari Mas Fuad Fauzi. Assalamualaikum Prof. Dina. Waalaikumsalam. Izinkan kami bertanya. Pertanyaan pertama, apakah informasi terkait Monthly Pocket Money dan data plan per month mewakili status household sebentar. Saya ulangin Bu. Saya tadi agak di chat di PC saya agak apakah informasi terkait Monthly Pocket Money dan data plan per month mewakili status household income dari orang tuanya? Saya tergelitik dengan pembagian kelas ekonomi orang tua mereka yang tidak sempat dijelasin latar belakang pekerjaan atau profesinya. Walaupun kalau dilihat dari segi latar belakang pendidikan barangkali cukup bisa diraba. Itu dulu Bu, mungkin bisa dijawab dulu atau saya bacakan semuanya nggak Bu? Maaf, Derek, semua juga boleh. Oke. Mungkin satu-satu mawon ya Bu, biar ini terjawab. Monggo Ibu yang Oke. Untuk yang ya memang Mas Fuad ya. Mas Fuad, untuk orang tua kita memang sebentar ya, saya agak lupa kuesionernya. Saya harus cek dulu. Yang paling kita sebenarnya kan pertanyaan banyak banget ya, pertanyaan banyak banget, dan tentu saja tidak semua pertanyaan itu hasil jawaban itu kita tampilkan semua dalam satu jurnal ya, karena pasti jurnalnya jadi panjang banget. Kalau orang tua sebentar ya, saya harus cek dulu nih. Saya lupa. Yang paling saya ingat memang saya tanyakan karena yang paling menonjol adalah data orang tua, latar belakang sekolah orang tua ya, pendidikan terakhir orang tua gitu. Dan itu yang saya tanya adalah bapak dan ibunya ya. Sedangkan kalau untuk pendapatan orang tuanya, saya harus cek dulu Mas. Saya lupa. Ada nggak ya? Saya lupa. Nanti saya cek lagi ya. Nah, ini karena ini penelitiannya udah 2 tahun ya. Seperti itu. Tapi kalau dalam bayangan saya ya, dengan latar belakang pendidikan orang tua yang 80% ya, baik bapak dan ibunya itu adalah sarjana dan pasca sarjana gitu. Itu asumsi saya adalah ini mereka lebih terdidik dalam mengarahkan anak-anaknya gitu ya. Terbukti anak-anaknya itu memang secara religius ya, secara keagamaan di rumahnya dan kebiasaan-kebiasaannya itu juga lebih terarah seperti itu ya ketika dia bergadget. Begitu ya kira-kira Mas. Itu dulu, soalnya saya harus buka lagi deh. Oh ya, berarti lanjut ke pertanyaan 2 dulu ya Bu? Ya, boleh. Pertanyaan kedua,
Apakah kemudian klaster 4 mewakili kelas ekonomi yang atas karena tingkat konsumerisasi yang nampaknya tinggi, walaupun kadang cuma window shopping saja, begitu Bu. Nah, kalau konsumerisme saya tidak bertanya sejauh itu. Jadi saya tidak bertanya, kan itu harus diukur dari berapa belanja bulanan gitu ya, atau berapa uang yang mereka habiskan untuk belanja online misalnya ya, karena arahnya tidak ke sana seperti itu. Dan dalam konteks 2 tahun yang lalu, saya kira online shop itu juga belum seperti sekarang ini ya. Online shop itu belum seperti yang sekarang yang begitu banyak, ada Bukalapak, ada Lazada dan seterusnya ya, belum seperti yang waktu itu. Gitu, Mbak. Jadi saya memang tidak bertanya sampai sejauh mana konsumerismenya. Tapi kalau dilihat dari, jadi kan saya batasi hanya aktivitas mereka pakai gadget itu ngapain sih gitu. Dan untuk kegiatan keagamaan seperti apa. Wah, ini udah ketemu nih kuesionernya. Untuk orang tua saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya pendapatan orang tua ya. Hanya bertanya kepada pendidikan terakhir ayah dan ibu saja. Kemudian terkait dengan uang saku dan harga smartphone yang dimiliki dan juga pakai data yang dimiliki. Itu yang saya tanya. Seperti itu. Jadi asumsinya ya kalau mereka punya smartphone yang mahal, kemudian uang saku yang lebih tinggi gitu ya, nah asumsinya dia punya status sosial yang lebih tinggi dibanding yang lain, seperti itu. Itu? Berarti sudah terjawab pertanyaan 1 dan 2, nggih. Ya, Mas ya. Fuad. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Terkait dengan poin yang di atas, berarti poin yang klaster 4, Ibu. Apakah mereka hanya berminat untuk belanja fashion saja atau ada yang lain? Bagaimana dengan buku, langganan aplikasi berbayar, atau barangkali pengajian berbayar yang marak dewasa ini? Nah, pada waktu itu belum banyak ya pengajian berbayar yang seperti sekarang ya. Jadi poin pertanyaan itu belum ditanya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa belanja fashion itu tidak saya tanyakan apakah mereka sampai belanja ya. Yang saya tanyakan aktivitas mereka ngapain gitu. Seperti itu. Jadi memang tidak ditanya sejauh itu. Langganan aplikasi berbayar dan seterusnya tidak sampai ke sana, Mas. Jadi yang kita tanya lebih kepada aplikasi apa sih? Aplikasi religius atau keagamaan apa sih yang mereka punya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ternyata ada 4 pertanyaan nih. Langsung. Bagaimana dampak kuesioner ini untuk kondisi teenagers dewasa ini? Apakah kondisinya masih sama seperti fenomena pada 2 tahun yang lalu sewaktu disurvei? Gitu, Bu. Ada harapan dari penanya semoga sudah ada studi lanjutan begitu, Ibu. Ya, kalau studi lanjutannya sekarang saya lanjutnya tidak bertanya lagi tentang aktivitas mereka pakai gadget ya. Tapi sekarang saya lagi meneliti tentang ngaji online, aktivitas mengaji online-nya anak-anak remaja. Nah, kalau itu belum bisa disimpulkan karena datanya masih dalam pengolahan data seperti itu. Nah, karena apa? Karena gini, kenapa sih saya ngarahnya ke ngaji online ya? Karena ada statement-statement mengatakan bahwa remaja sekarang itu karena ngajinya ngaji sendiri gitu ya, kemudian mereka punya pemahaman Islam yang tidak tepat, misalnya seperti itu ya. Kalau yang dulu kan ngajinya langsung sama ustadz gitu ya, datang ke pengajian yang offline ya seperti itu, sehingga ada dialog dan ada interaksi gitu ya ketika pemahaman itu tidak berjalan. Nah, tapi sekarang karena apalagi sekarang di pandemi seperti ini, aktivitas mengaji online-nya remaja itu sekarang banyak banget gitu. Dan ada tuduhan dalam tanda petik ya, bahwa aktivitas mengaji online itu juga mengarah kepada radikalisme gitu ya.
bibit-bibit radikalisme itu muncul dan seterusnya. Nah, itu. Jadi arah penelitian saya sekarang ke sana. Seperti itu. Itu kira-kira. Jadi apakah kondisi sekarang kalau saya lihat terkait dengan pembagian klasternya itu ya Mas, yang menengah ke atas misalnya di klaster 3 itu saya melihat masih ada ya. Gejala itu tuh muncul dan sebenarnya itu juga diperkuat ada penelitian dari Pak Yuswo Hadi ya, mungkin penjenengan sudah pernah baca terkait dengan middle class Muslim. Jadi di Indonesia ini semangat berislam kelas menengah Indonesia itu luar biasa tinggi sekarang gitu. Dan itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh pertama ya tadi tingkat edukasi yang semakin baik ya di antara kita ya di masyarakat di tengah umat Muslim. Yang kedua juga kesadaran mereka tentang berislam yang baik itu semakin tinggi gitu. Nah, di penelitiannya dia itu ditunjukkan dengan berbagai gejala dan fenomena, contohnya meningkatnya minat orang berangkat umroh. Nah, sebelum pandemi ini kan luar biasa ya teman-teman, orang-orang yang berangkat umroh itu kayaknya gampang banget gitu, kayak pergi ke Jogja Solo aja seperti itu kan, dengan jumlah yang banyak bisa berkali-kali dan seterusnya. Maaf, Mbak. Baik Ya. Ibu, terima kasih dijawab sama Mas Fuad, Barakallahu Fik, Prof. Dina, terjawab dengan tuntas. Kami nantikan publikasi untuk studi lanjutan Ibu. Amin, insya Allah doain Mas. Amin. Monggo peserta Majelis Mentala yang ingin bertanya boleh bertanya secara langsung atau menyampaikan lewat chat. Ya, boleh raise hand dulu apabila ingin bertanya langsung dengan Ibu Dina. Oh, ada yang bertanya Ibu atas nama Agung Nur Rahman, apakah papernya terindeks Scopus Ibu gitu? Ya, alhamdulillah yang ini terindeks Mas. Yang paper yang sekarang, yang ini saya kirim ini yang religious usage ini alhamdulillah terindeks. Sudah terjawab nggih, Mas Agung Nur Rahman. Adakah peserta lain yang ingin bertanya? Boleh secara langsung dengan raise hand atau menyampaikan lewat chat. Kalau tidak, saya izin bertanya Ibu. Tadi melanjutkan yang tentang bagaimana perbedaan anak dulu dan sekarang yang belajar. Kalau dulu kan lewat guru ngaji dan sekarang lebih sering lewat gadget kayak gitu, lewat internet. Nah, apakah mungkin dengan belajar lewat internet ini pemahaman agama anak-anak teenagers zaman sekarang itu akan cenderung instan begitu Bu? Karena kalau pandangan saya dan saya lihat juga biasanya kalau yang pengajian-pengajian lewat internet itu tuh topik-topik tertentu nggak benar-benar membahas dari, misalkan benar-benar membahas dari satu hukum dan itu tuh dibahas tuntas seperti zaman dulu ketika orang ingin belajar hukum mereka belajar usul fiqh dulu, mereka belajar fikih dulu begitu Bu. Terima kasih. Ya, betul ya Mbak Hastin. Mbak Hastin benar ya? Iya Bu. Betul, bahwa yang namanya dulu dan sekarang itu zamannya memang sudah beda ya, zamannya sudah beda. Dan memang pasti ya ketika ada perubahan-perubahan zaman itu pasti akan membawa adaptasi-adaptasi yang selanjutnya begitu. Kalau Mbak Hasin membaca sejarah ya, dulu ketika belum ditemukan buku, ya orang itu belajar ngaji itu kan langsung sama imam gitu kan, sama imamnya gitu ya. Dan ilmu itu langsung kan lewat ceramah kayak gitu ya, lewat ceramah, lewat khotbah, dan kemudian ada tradisi-tradisi yang kemudian
memang akhirnya hubungan antara guru sama murid itu sangat close, sangat dekat banget gitu ya, karena mereka interaksinya juga sangat baik, sangat dekat. Nah, ketika mulai muncul buku ya, teknologi buku ya tahun 1400-an, kemudian mulai banyak pemikiran-pemikiran ditulis ya di dalam buku, itu sebenarnya pada masa itu juga terjadi gejolak ya, terjadi gejolak di mana para guru ya, para imam, para ustadz pada masa itu juga resah. Kenapa? Karena orang-orang itu belajar Islam lewat baca. Nah, kalau baca itu kan interpretasi bisa macam-macam ya enggak? Menginterpretasi ini itu kan punya ya alam pikiran orang masih beda-beda gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ada masa khalifah siapa itu sampai melarang adanya buku gitu. Karena dianggap buku ini bisa sesat gitu. Kalau caranya menerima membaca buku ini tidak pas, tidak sesuai, itu nanti ilmu bisa sesat gitu kan pada masanya. Nah, ternyata setelah semakin kesini buku itu menjadi satu referensi yang juga penting seperti itu. Karena kan akhirnya kita jadi bisa tahu ya, ada hadis-hadisnya Bukhari, ada apa tulisan-tulisan ulama-ulama zaman dulu itu bisa kita telusuri ya karena mereka menulis buku gitu kan, sehingga akhirnya menjadi sumber-sumber referensi yang berharga saat ini. Tapi pada masanya itu menjadi kontroversi. Nah, sama juga dengan sekarang ya. Kalau kemarin misalnya mungkin nggak tahu nih bahasnya tahun kelahiran tahun berapa ya. Ketika mulai muncul televisi misalnya, itu juga kan menjadi sumber fitnah dalam tanda petik. Bahkan ada banyak ya teman-teman yang tidak mau pasang TV di rumah ya kan. Karena apa? Karena TV itu dianggap sebagai sumber yang ngabisin waktu gitu ya, isi tayangan yang nggak ada yang mendidik segala macam gitu kan, audiovisual sifatnya. Tapi ternyata tidak terhindarkan lagi sekarang ya, karena apa? Karena orang itu semua mengakses pakai internet. YouTube itu luar biasa, sehingga kalau kita sebagai umat Islam, sebagai ustadz dan seterusnya itu tidak mengikuti perkembangan teknologi ini, tentu saja lama-lama penyebaran informasi-informasi tentang dunia Islam ini kemudian juga bisa menjadi kalah ya dalam tanda petik dengan informasi-informasi yang sekuler seperti itu, Mbak. Nah, makanya memang saat ini banyak mungkin kita jumpai ada penyimpangan pemahaman dan seterusnya. Tapi kalau buat saya memandangnya itu adalah tantangan buat kita ya, buat umat Islam, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang dakwah gitu. Karena mereka harus kreatif dong gitu ya. Mereka harus kreatif untuk bisa membuat program-program yang dimana tidak disalahartikan lagi gitu, atau caranya bisa mendapat informasi itu tidak ada distorsi-distorsi yang seperti dikhawatirkan seperti itu. Kayak gitu. Baik Ibu, alhamdulillah, masya Allah saya mendapatkan pencerahan baru. Ada pertanyaan lagi Bu dari Agung Nur Rahman. Untuk waktu proses dari awal submit hingga publish, berapa lama di jurnal psikososial dan apakah berbayar begitu Ibu? Nah, baik Mas Agung. Nah, sekarang pada waktu jurnal saya itu muncul ya, dia Q4 ya, bulan apa tuh? April ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu kebetulan prosesnya ada temennya temen ya yang mencari naskah seperti itu, dan kebetulan saya ada naskah yang habis saya presentasikan ini. Nah, kalau sekarang jurnal itu tidak direkomended Mas ya, tidak direkomended lagi karena kemarin baru keluar sih, kemarin masuk jurnal predatory katanya, bulan apa ya, baru kemarin kok, September, Oktober gitu baru keluar. Jadi saya sarankan cari jurnal yang lain. Sebenarnya challenge, tapi
memang tidak mudah ya mengirim jurnal ke jurnal Scopus yang terindeks itu tidak gampang, tapi jangan putus asa. Kalau buat saya itu challenge, itu tantangan yang harus dikalahkan begitu. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus mengetahui dulu judul kita, kemudian sifat jurnalnya, kemudian kemungkinan keluarnya jurnal itu kan bisa kita cek Mas sebenarnya ya di Skimago ya. Skimago, no. Itu loh yang tentang yang rankingan jurnal itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita cek. Apakah naskah itu dalam setahun mereka menerima naskah berapa, kemudian mereka menerbitkan naskah berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu sebenarnya jurnal ini itu banyak nggak sih kompetisinya, naskah kita bisa terima atau tidak. Seperti itu. Salah satu caranya ya untuk bisa tahu. Menurut saya begitu ya. Jadi begitu Mas. Jadi nanti tinggal kita mengikuti alur karena kebetulan ya nggak tahu nih mungkin Mas atau Pak ya Agung Nur Rahman ini kalau dosen ya kemarin kebetulan saya juga lagi ngurus jabatan fungsional riwayat diskusi dengan editor jurnal itu ditanya Mas. Jadi jurnal ini terbit itu riwayat diskusinya mana gitu. Jadi harus ada email atau kalau kita pakai OJS ya yang langsung itu harus kita screenshot semua itu komunikasinya dengan editor jurnalnya seperti itu. Direview berapa kali, balik berapa kali itu semua harus lengkap. Kalau Bapak mau mengurus, kalau Bapak dosen ya mengurus jabatan fungsional, nah itu harus ada seperti itu. Mungkin kalau tertarik nanti bisalah kita diskusi ya untuk bagaimana sih cari jurnal. Saya juga masih challenge ini ya, sedang mencari jurnal Q1. Masih penasaran, saya udah ditolak berkali-kali. Begitu. Ada judul yang lain sih, belum selesai tapi nulisnya. Itu Pak Agung. Semoga target challenge Q1 bisa tercapai ya Bu. Amin. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi, boleh menyampaikan lewat chat atau dengan langsung raise hand terlebih dahulu. Oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Agung. Lagi. Mungkin apakah ada rekomendasi jurnal terkait Ibu begitu? Apa? Tergantung Bapak apa dong bidangnya ya? Mungkin Pak atau Mas Agung Nur Rahman bisa open mic begitu biar lebih jelas. Kalau bidangnya apa? Coba yuk kita cari bareng-bareng yuk. Pakai diskusi nih. Ada waktu diskusi gitu. Monggo silakan Pak Agung apa Mas Agung. Bidangnya apakah? Karena beda-beda ya bidangnya ya. Sepertinya sudah open mic, tapi mungkin belum terdengar. Pak atau Mas Agung. Halo. Halo. Monggo. Oh iya, ini Bu, kalau saya sebetulnya tertarik ke ini juga teknologi, keislaman, dan filsafat. Nah, antara seputar 3 area itu kira-kira rekomendasinya apa ya gitu. Terima kasih. Baik, sebentar. Teknologi keislaman ya. Saya coba share screen ya, Mas. Ini contoh aja deh, nanti penjenengan bisa cari sendiri nanti ya. Ini saya buka Skimago ya. Sebentar. Share screen.
Iya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. SkimagoJR.com ya, jurnal rank. Ya, Nah, sudah. ini kemudian kita sebentar, saya tutup dulu ini. Kita cari mana nih search-nya. Ini ya, misalnya bidangnya komunikasi dan teknologi misalnya ya, teknologi communication. Salah nulisnya, sorry. Communication technology. Arahnya ini subjek areanya apa dong? Kalau saya biasanya nih art humanities, misalnya nih ya, art humanities, religious studies coba. Nah, ini ya Mas, bisa dilihat ya. Ini kan ada Sociology of Religion Q1 ini ya. Kelihatan? Nah, kita bisa lihat ya total dokumen yang masuk, dalam 2019 itu ada 22. Artinya itu dalam 1 tahun dia cuma menerbitkan 22 artikel. Seperti itu. Kemudian dalam 3 tahun mereka menerbitkan yang masuk itu ada 58. Jadi kalau kita misalnya kita hitung dalam 3 tahun, ini berarti naskah yang masuk ke dia tuh sedikit berarti kan? Ya enggak? Karena dalam 3 tahun mereka cuma terima 58, ternyata yang terbit di 2019 dalam 1 tahun cuma 22. Jadi kan artinya kemungkinannya besar prosentasenya. Dibanding dengan yang ini misalnya, Scientific Study of Religion ini Q1 juga, naskah yang muncul 2019 47, tapi naskah yang dikirim itu 162 dalam 3 tahun terakhir. Artinya jurnal ini banyak banyak nolak. Nah, apalagi kalau di sininya banyak-banyak nih Mas. Ini Religion and Health ini tinggi juga ini. Naskahnya berarti 290, ada 581 yang masuk misalnya seperti. Tapi citasinya juga tinggi ya, makanya indeksnya tinggi juga. Nah, Mas bisa cari seperti itu. Saya biasanya juga nyarinya gitu untuk misalnya jurnal apa mau Q1 tapi yang kemungkinannya besar bisa masuk. Nah, ini setahun cuma 11. Berarti kan sedikit sekali dia menerbitkan naskah yang bisa terbit gitu ya. Meskipun dan yang diterima juga naskahnya 31. 3 tahun terakhir ada 31 naskah. Seperti itu. Jadi mungkin bisa membantu ya. Kayak ini 61 yang terbit tapi yang masuk 183. Jadi kita bisa bayangin kemungkinannya kecil. Nah, nanti Mas bisa cari sendiri coba jurnal-jurnal dengan keyword tersebut ya, kemudian dilihat kemungkinan prosentasenya tadi itu bisa masuknya. Itu ya. Saya diajarin sama teman yang hampir tiap bulan keluar di Scopus juga naskahnya. Iya, itu yang tadi itu kan ada dokumen per tahun jumlahnya dan ada dokumen per 3 tahun. Nah, itu apakah dimaknai dokumen yang diterima atau dokumen yang masuk saja? Kalau yang 19 yang pertama tuh kayaknya dokumen yang diterbitin kayaknya ya Mas. Artikel yang dia terbitkan. Tapi yang belakang yang 3 tahun itu yang dia terima. Seperti itu. Yang 3 tahun terakhir. Jadi kan artinya masih banyak yang ngantri nih. Mas untuk bisa masuk, untuk bisa diterbitkan seperti itu. Nah, itu kita bisa cari. Jadi dari sini kita nanti akan ketemu jurnal-jurnal Q1, tapi sebenarnya naskahnya nggak banyak. Seperti itu. Jadi masih banyak peluang sebenarnya bisa masuk Q1, Q2 gitu. Tapi memang semakin tinggi kan mereka ilmunya sangat spesifik ya. Sangat spesifik sekali.
Jadi saya lagi penasaran nih masuk jurnal Discourse namanya, apa, 2 naskah saya sudah ditolak ya. Nah ini dia bilang kurang itu, saya kirim yang itu, dia bilang kurang inu, udah deh pokoknya saya masih penasaran sama jurnal satu itu kayak gitu. Tapi dia baik, jadi kalau jurnal yang apa Q-nya tinggi itu dia manajemennya baik dan informnya itu cepat. Ada yang cepat, ada yang enggak sih, tapi kebetulan kalau saya cepat juga ya. Seperti itu. Ada kemarin Q2 kali ya yang di Singapura itu Asian Studies, Communication Studies, Asian Journal for Communication Studies kalau nggak salah. Itu juga bagus, dia kasih, sebelumnya naskah ini saya masukin ke sana ya, tapi ada komen-komen apa akhirnya beberapa kali saya perbaiki, akhirnya ditolak naskah saya itu. Seperti itu. Tapi bagus, saya puas dengan cara mereka mereview dan menanggapi naskah kita. Gitu kira-kira. Nggak apa-apa Mas, perlu ditolak dulu. Ini satu lagi kalau boleh, kalau berkenan mungkin pengalaman pribadinya Ibu yang sudah terskopus gitu, apakah mungkin sudah beberapa gitu? Pengalaman pribadi saya kayaknya masih terskopus saya 2 ya, tapi kalau saya masih belum puas. Ini makanya saya lagi bikin 1, 2, 3. Sebenarnya ada 5 naskah jurnal yang sedang saya siapkan, Mas. Yang kalau saya pelajari ya dari teman-teman juga yang sudah berpengalaman, itu kita memang harus ini pertama kebaruan ya, novelty, kemudian kekuatan literatur kita. Jadi memang bacaan kita harus kuat di bidang itu, khususnya di tema yang akan kita angkat seperti itu. Kemudian apalagi ya, jangan lupa pakai reference tools dan seterusnya. Seperti itu sih. Saya belum bisa karena belum nembus Q1, saya masih penasaran Mas. Saya belum puas. Terima kasih. Iya. Syukran. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah terjawab nggih Mas Agung Nurrahman. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Bu Dina, boleh disampaikan lewat chat atau melalui langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Pak, monggo silakan, jangan malu-malu. Iya, ini santai. Kalau belum ada, mungkin saya masih ada satu penasaran. Satu hal yang saya penasarani sih Bu, terkait tadi hasil yang religius minimalis itu loh Bu. Itu kan mayoritas yang religius minimalis itu dari madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah gitu yang mayoritas mungkin mereka harusnya lebih banyak belajar agama gitu, dan kalau asumsi awal kan mereka lebih mengerti agama gitu, tapi ternyata dalam hasilnya itu mereka religius minimalis begitu. Kalau menurut Ibu sendiri mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan atau bagaimana? Karena kalau saya pribadi melihat juga di kenyataan saya melihat teman-teman saya di fakultas begitu ya Bu, ada yang kalau saya membandingkannya dari pondok dan dari SMA gitu, lulusan pondok yang masuk kuliah dan anak SMA yang masuk kuliah. Dan saya tuh juga melihat kalau anak-anak SMA yang anak SMA itu, saya merasa mereka lebih tingkat apa ya, keberagamannya itu lebih benar-benar lebih teratur gitu loh Bu, daripada anak-anak yang datang dari pondok kayak gitu. Malah kalau saya lihat malah anak-anak yang datang dari pondok itu lebih ingin mengeksplor hal-hal yang baru yang mereka tidak dapatkan ketika di pondok kayak gitu. Begitu sih Bu yang ingin saya tanyakan. Oke.
Kalau saya nggak sepakat ya, karena mahasiswa saya yang anak pondok banyak dan bagus-bagus. Tapi memang, jadi kalau saya nggak bisa klaim bahwa anak yang religius minimalis ini memang sekolahnya dari MA ya, Madrasah Aliyah. Tapi apakah mereka anak pondok atau bukan, nah itu tidak ada pertanyaan lanjutan. Soalnya kan ada juga yang pondok tapi sekolahnya SMA, biasa ada kan, karena dia izinnya juga di bawah Departemen Pendidikan ya. Kalau pondok kan, kalau MA kan di bawah Departemen Agama ya. Tapi asumsinya kalau analisis saya begini, kenapa sih anak di religius minimalis ini mostly anak MA ya? Karena mungkin mereka sudah hari-hari itu ketemu hal-hal yang sangat religius di sekolahnya begitu kan. Mereka sudah pelajari kan itu kan tentang usul fikih mungkin ya, atau belajar bahasa Arab atau hal-hal yang itu sudah menjadi apa yang mereka hadapi gitu harian di sekolahnya. Sedangkan kalau dibandingin yang lain kan mereka di sekolah belajar yang ilmu umum dulu gitu kan, sehingga kemudian aktivis religiusitasnya menjadi lebih kelihatan dalam menggunakan gadget dalam keseharian seperti itu. Sedangkan kalau yang MA ini tampaknya karena mereka sudah ketemu gitu ya di sekolah, mungkin mereka jadi apa ya? Ya sudah jadi biasa aja gitu ya, yang penting masih sholat, masih melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang lain gitu ya, seperti itu Mbak. Jadi ya mungkin kayak kita kalau lagi sekolah lagi bosen juga kayak gitu kan, udah deh gitu ya, mungkin menganggap bahwa ilmu agama tuh jadi ya hari-hari aja yang mungkin antara belajar yang dipelajari dengan yang dipraktekkan itu tidak sejalan seperti itu. Seperti itu sih kira-kira. Emang itu sih menarik ya. Bu. Karena makanya itu temuan menarik buat saya. Ternyata kok yang teman-teman yang dari SMA ini lebih religius gitu ya dibanding yang dari MA kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini ada yang ingin bertanya lagi. Mas Agung Nurrahman mungkin mau bertanya langsung. Open mic. Monggo. Monggo Mas Agung Nurrahman dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu. Yeah. Halo. Ya, silakan. Tadi kan kata Ibu termasuk yang predatory ini jurnalnya. Tapi ketika saya cek di Simago ini masih Q4. Jadi sebetulnya yang dimaksud predatory itu apakah mungkin kebijakan dikti gitu atau seperti apa? Itu saya kurang paham karena kemarin itu muncul daftar gitu dan jurnal ini masuk ke daftar seperti itu, masuk di dalam daftar itu enggak ya? Soalnya ini saya cek masih di Q4 ini. Masih Q4 ya? Iya, masih Q4. Alhamdulillah kalau gitu. Seingat saya dia masuk deh. Gitu. Jadi itu gimana Bu ya? Maksudnya apakah memang jika kesimpulan predatory itu dari dikti, mungkin berarti pertimbangan kita menulis itu dari dua sisi berarti Bu ya? Dari Simagonya satu sisi yang lain kebijakan dikti mungkin. Apakah begitu kira-kira? Jadi kalau predatory tahu saya itu yang ngeluarin ada yang namanya BEAList ya. BEALLIST, BEAList. Nah, itu semacam website juga yang dia selalu mengeluarkan data mana jurnal yang benar dan yang abal-abal kayak gitu. Nah, salah satunya yang setahu saya yang dianggap predatory itu adalah mereka itu menerbitkan naskah terlalu luas dan terlalu banyak gitu. Gitu. Setahu saya ya. Jadi ada yang misalnya dalam 1 bulan itu dia terbitin hampir 100 misalnya naskah, kan terlalu abal-abal. Maksudnya gimana dengan proses proses review, proses
menjaga kualitas naskah dan seterusnya kan seperti itu. Gitu. Yang saya pahami seperti itu. Makanya saya lupa, kayaknya sih masuk sih Mas, tapi mungkin yang nggak tahu ya. I don't remember lah. Seingat saya masuk. Alhamdulillah kalau belum masuk. Gitu. Tapi ya itulah untuk menghindari daripada Mas perlu Scopus buat apa? Buat lulus tesis. Ya Bu, buat ini Bu, gelar dosennya naik. Nah, itu makanya. Memang a bit higher. Kalau pengen, tapi proceeding nggak boleh ya. Kalau mau kan kamu bisa, jangan bisa ambil proceeding yang terindeks juga. Itu juga kan maksudnya lebih mudah lah. Kalau masuk proceeding yang kan nggak harus Scopus, tapi Word of Science juga bisa, WOS ya, WOS itu juga bisa. Oh gitu Bu. Iya. Seperti itu. Saya gimana browsing WOS aja gitu? Kalau WOS nggak tahu apakah boleh ya. Kalau proceeding WOS itu mungkin apakah nilainya tinggi apa enggak. Kalau mau naiknya kemana sih? Ke lektor apa ke LK? Ke LK. Oh, ke LK memang punya jasa S3 loh, ini malah jadi. Nah belum Bu. Tapi rencana saya mau nulis dulu, S3-nya belakangan gitu. Oh gitu. Ya kalau belum punya S3 agak harus Scopus ya, harus terindeks ya. Nulisnya jangan satu Mas, nulis jurnal yang banyak. Jadi nanti ketika dimasukkan untuk dilupakan, jadi jangan diarep-arep gitu. Gitu. Kalau saya dulu sih ya paling enggak ini udah ada 5 naskah masuk kan, masuknya sudah dalam pengerjaan gitu, meskipun belum selesai semua. Tapi nanti kalau udah satu-satu dikirim, nah setelah dikirim itu untuk dilupakan. Gitu. Baik Bu, berarti kalau yang saya tangkap, kita pertama lihat di Simago apakah dia key-nya masuk atau tidak. Yang kedua lihat di tadi Bellis itu Bu ya, apakah dia masuk atau tidak begitu. Jadi pertimbangannya di situ mungkin Bu. Iya, di situ. Daripada nanti udah susah-susah, kemudian ternyata di outin ya. Seperti itu. Satu lagi tadi Bu, yang Web of Science maksud Ibu tadi WOS itu? WOS, kenapa? Jadi apakah Web of Science itu adalah suatu penyelenggara rutin untuk mungkin katakanlah para researcher atau dosen untuk menerbitkan karya? Dia pengindeks juga Mas, dia pengindeks. WOS itu juga pengindeks seperti Scopus. Oh gitu. Jadi ada Scopus, ada Copernicus, ada apa ya, kayak pengindeks. Kalau di Indonesia kan ada Sinta. Nah itu Sinta itu kan juga pengindeks. Nah itu nanti judulnya macam-macam juga, jurnalnya macam-macam WOS itu. Seperti itu. Yang biasanya kalau di kampus saya kita kan bikin rutin ya, bikin international conference ya. Nah, proceedingnya kita kerjasama dengan yang namanya penerbitnya Atlantis namanya. Dia di Prancis. Nah, dia itu terindeks WOS itu. Jadi proceeding naskah-naskah yang masuk di sana diakui terindeks internasional juga. Itu sama seperti Scopus. Baik. Terima kasih Bu. Coba dibaca lagi aja Mas, kalau proceeding, naskah proceeding itu untuk naik pangkat bisa enggak gitu. Karena kalau sudah terindeks gitu, penjenengan lebih gampang. Jadi nanti kalau ada conference yang proceedingnya terindeks Atlantis ini banyak sih kayaknya yang pakai. Tapi kalau Atlantis ini memang kayak apa ya, per judul ya, per tema, per topik lah kayak gitu. Tapi naskah proceeding gitu nanti akan munculnya seperti itu, bukan jurnal yang rutin ya. Jadi tergantung kalau ada konversi mana, kerjasama dengan Atlantis, kemudian nanti naskah-naskah yang diterbitkan, yang dipresentasikan di konferensi itu akan masuk di proceeding situ. Cara masuk ininya seleksinya juga mereka punya nggak asal, mereka tidak asal terima naskah juga ya, mereka juga ada proses seleksi yang ketat juga seperti itu. Terima kasih Bu. Monggo, yang lain silakan. Udah terjawab nggih,
Masya Allah, saya juga jadi belajar dunia perjurnalan. Ya itu ini ya, kita terlalu banyak dikasih aturan yang membuat terlalu banyak urusan birokrasi, administrasi. Baik, mumpung masih ada waktu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dengan Bu Dina, bisa lewat chat atau disampaikan langsung. Monggo, silakan. Monggo, silahkan. Sepertinya sudah tidak ada ya, sudah puas semua. Ya. Sudah capek kali tadi hari Minggu habis main. Siap-siap dengan deadline loh. Kalau mahasiswa ngehu deadline. Yeah, sama, saya juga banyak deadline nih. Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya lagi, boleh untuk sebelum ditutup, kami mohon izin kepada Bu Dina untuk menyampaikan closing statement atau pesan-pesan untuk kami semua gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Astin ya. Jadi pesannya adalah yang memang pertama dunia penelitiannya nggak tahu ya, mungkin pesertanya banyak mahasiswa gitu ya, dunia akademis ya. Karena judulnya kan bedah jurnal ya. Memang dunia penelitian, dunia menulis publikasi itu dunia yang sangat lekat ya dengan dunia akademis seperti itu. Nah, jangan takut lah ya. Biasanya mata kuliah Metopen itu kan mata kuliah yang ditakutin ya. Betul sekali. Ya, karena saya dosen Metopen ya. Karena saya dosen Metopen jadinya harus cinta dulu ya, harus cinta dengan Metopen. Mau nggak mau, kan soalnya itu jadi syarat mau lulus kan harus bikin skripsi, disertasi, bikin tesis, semua tuh pakai Metopen begitu. Nah, dan sayang ketika hasil penelitian kita itu tidak dipublikasikan. Makanya perlu ya, kalau misalnya belum bisa sampai internasional yang Scopus, mungkin sedikit demi sedikit publikasilah teman-teman ya, jangan ragu untuk mempublikasikan karya, bahkan tugas mungkin. Naskah publikasi saya pertama kali itu dulu tugas tesis. Tugas tesis saya masuk di jurnal ya. Jurnalnya jurnal nasional aja sih, tapi ketika naskah saya itu muncul saya juga kaget. Oh, ternyata dianggap ini juga ya. Bagus juga ya tulisanku, kok akhirnya diterbitkan begitu. Nah, mungkin dari naskah-naskah itu bisa dikembangkan ya teman-teman untuk menjadi satu jurnal, dan memang tidak harus penelitian yang sangat besar kayak gitu ya. Kalau ini yang saya sampaikan ini memang kan penelitian saya 2 tahun ya. Itu yang memang salah satu luarannya adalah publikasi, tapi teman-teman bisa juga sih sebenarnya mengirimkan naskah-naskah dari hasil tugas gitu ya, tugas-tugas perkuliah seperti itu. Jadi nggak usah nunggu penelitian yang gede gitu, sebagai latihan saja. Nah, buat teman-teman yang memang berniat jadi dosen, tentu saja publikasi ini menjadi satu hal yang penting nanti, jadi salah satu pertimbangan sekarang ya. Kalau di kampus saya dosen nggak boleh kalau S2 saja, sekarang harus S3. Dan yang menjadi pertimbangan adalah jumlah publikasinya, tentu saja yang akan menjadi pertimbangan juga seperti itu. Nah, sekarang mahasiswa-mahasiswa S1 pun sekarang sudah mulai didorong untuk menulis ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa kami juga didorong untuk naskah skripsinya dipublikasikan gitu. Nanti dosen-dosennya tinggal memilih yang bagus akan dipublikasikan di internasional, tapi yang lumayan akan kita coba dipublikasikan di lokal seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan lupa hasil penelitian itu perlu kita publikasikan supaya bisa menjadi dialog ya dalam situasi akademis yang lebih terbuka, dan untuk memberikan masukan ya, menambah masukan dari hasil-hasil yang sudah kita dapat seperti itu. Tetap semangat semuanya.
Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Semoga kita tetap semangat. Baiklah, marilah kita akhiri majelis Bentala Syuhada pada malam ini. Dan jangan lupa masih ada majelis Bentala Syuhada di setiap minggunya. Marilah kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dina, jazakumullahu khairan atas pemberian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Amin. Maaf lahir batin ya buat semuanya. Maaf lahir batin meskipun tidak Idul Fitri. Minta maaf kan gak nunggu Idul Fitri lah. Iya, Bu. Baik, saya akhiri. Saya juga minta maaf sebagai moderator apabila ada banyak salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Astin dan semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.